Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian fungsional dan non-fungsional dari sebuah perangkat lunak. Pertama-tama perkenalkan dahulu, nama saya Alvanova Nasruddin, saya dari kelas TI 3F. Untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke fungsional test. Apa sih fungsional test itu? Seperti pada PPT yang sudah saya buat ini, fungsional test adalah jenis pengujian perangkat lunak yang memvalidasi sistem perangkat lunak terhadap persyaratan atau spesifikasi fungsional. Nah, untuk tujuannya sendiri, untuk menguji setiap fungsi aplikasi perangkat lunak dengan memberikan masukan yang sesuai, lalu memverifikasi keluaran terhadap persyaratan fungsional. Dari sumber yang saya baca juga, fungsional test ini tidak berfokus pada source code suatu perangkat lunak, tapi lebih fokus pada API, terus UI, basis data, dan kebutuhan fungsional lain dari sebuah perangkat lunak. Untuk selanjutnya, apa yang Anda uji dalam pengujian fungsional? Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, tujuan utama dari pengujian fungsional adalah memeriksa fungsionalitas dari perangkat lunak. Dan di sini terdapat 4 fokus utama untuk sebuah pengujian fungsional. Yang pertama, mainline function untuk menguji garis besar fungsi dari sebuah perangkat lunak. Yang kedua adalah basic usability untuk menguji kegunaan dasar dari sebuah perangkat lunak. Yang ketiga ada aksesibilitas untuk menguji aksesibilitas dari sebuah perangkat lunak. Yang terakhir atau keempat adalah kondisi kesalahan untuk memeriksa kondisi kesalahan dari sebuah perangkat lunak. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih melakukan pengujian fungsional? Di sini terdapat 5 langkah yang harus Anda lakukan. Untuk pertama-tama, pahami persyaratan rekayasa perangkat lunak terlebih dahulu. Lalu yang kedua, identifikasi input test. Input test ini berupa data yang akan dites. Lalu yang ketiga, setelah Anda menginput, silahkan jalankan tes. Lalu yang keempat, setelah menjalankan tes, hitung hasil yang diharapkan dengan nilai input test yang dipilih. Lalu yang terakhir atau yang kelima, setelah Anda menghitung, bandingkan hasil yang keluar dengan yang diharapkan. Jadi Anda punya perbandingan. Mana sih yang sudah sesuai harapan dan mana yang belum sesuai harapan. Lalu untuk selanjutnya kita beralih ke non-functional test. Apa sih non-functional test itu? Non-functional test didefinisikan sebagai jenis pengujian perangkat lunak untuk memeriksa aspek non-fungsional, yaitu kinerja, kegunaan, keandalan, dan lain-lain dari aplikasi perangkat lunak. Nah, ini dirancang untuk menguji kesiapan sistem sesuai parameter non-fungsional yang tidak pernah ditangani oleh pengujian fungsional. Nah, contohnya berapa banyak user yang bisa login bersamaan untuk mengakses sebuah web. Nah, itu contoh dari non-functional test. Selanjutnya kita ke tujuan pengujian non-fungsional. Di sini ada 5 yang saya tampilkan. Yang pertama, pengujian non-fungsional bisa meningkatkan kegunaan, efisiensi, pemeliharaan, dan portabilitas produk. Yang kedua, membantu mengurangi risiko produksi dan biaya yang berhubungan dengan aspek non-fungsional produk. Yang ketiga, mengoptimalkan cara produk diinstal, disiapkan, dijalankan, dikelola, dan dipantau. Lalu yang keempat, mengumpulkan dan menghasilkan pengukuran dan metrik untuk penelitian dan pengembangan internal. Lalu yang terakhir, memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan tentang produk. Nah, untuk selanjutnya yaitu parameter pengujian non-fungsional. Pada pengujian non-fungsional terdapat 12 parameter. Itu yang pertama, security atau keamanan. Untuk sebuah perangkat lunak perlu sebuah keamanan. Lalu availability, ketersediaan. Lalu yang ketiga, efisiensi, keefisiensian. Lalu integrity, integritas. Lalu reliability, keandalan, survivability, lalu usability, flexibility, scalability, reusability, interoperability, lalu portability. Itu tadi 12 parameter pengujian non-fungsional. Lalu di sini saya punya perbandingan fungsional dan non-fungsional testing. Untuk parameter yang dibandingkan sendiri terdapat beberapa. Ada eksekusi, area fokus, kebutuhan, pemakaian, lalu objektif, lalu persyaratan, lalu pengujian manual, lalu kegunaan, lalu contoh kasus uji.
Saya tidak akan membaca semuanya, tapi saya akan baca beberapa. Yang pertama, parameter yang dibandingkan, yaitu eksekusi. Pada fungsional test dilakukan sebelum pengujian non-fungsional. Jadi fungsional test itu dilakukan sebelum pengujian non-fungsional, sedangkan untuk pengujian non-fungsional itu dilakukan sebaliknya. Jadi dilakukan setelah pengujian fungsional. Lalu untuk yang kedua adalah saya langsung sebutkan contoh kasus uji saja. Untuk fungsional test, periksa fungsionalitas login contohnya. Lalu untuk contoh dengan parameter kasus uji pada non-fungsional, dashboard akan dimuat dalam 2 detik. Nah, itu contoh kasus uji dalam kedua testing. Lalu kita sudah sampai pada kesimpulan perbedaan fungsional dan non-fungsional testing. Yang pertama, pengujian fungsional memverifikasi setiap fungsi atau fitur perangkat lunak, sedangkan pengujian non-fungsional memverifikasi aspek non-fungsional seperti kinerja, kegunaan, keandalan, dan lain-lain. Ya, sama seperti pengertiannya tadi, pengujian fungsional fokus pada aspek fungsional, sedangkan non-fungsional fokus pada aspek non-fungsional seperti kinerja. Lalu pengujian fungsional didasarkan pada kebutuhan pelanggan, jadi dasarnya pengujian fungsional pada kebutuhan pelanggan, sedangkan untuk pengujian non-fungsional pada harapan pelanggan. Lalu pengujian fungsional memiliki tujuan untuk memvalidasi tindakan perangkat lunak, sedangkan pengujian non-fungsional memiliki tujuan untuk memvalidasi kinerja. Jadi non-fungsional untuk memvalidasi tindakan perangkat lunak, sedangkan non-fungsional untuk memvalidasi kinerja perangkat lunak. Lalu yang terakhir, pengujian fungsional dilakukan sebelum pengujian non-fungsional, begitu juga sebaliknya. Non-fungsional dilakukan setelah pengujian fungsional. Selanjutnya saya mendapatkan sumbernya dari guru99.com. Terus itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang tidak tepat atau hal-hal yang kurang. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.